Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Abang None kali ya. Kayak apa namanya ya? Kayak Abang None. Alumnus Abang None. Betul. Gua bukan. Oh, lu bukan ya? Gua Mojang Jajakan. Oh. Kita kan USA Turki, orang Sunda asli turunan kidul. Hey, Idvi is back. Idvi Pancari kembali lagi hadir di podcastnya Rotary. Ya, hai semuanya social angels dimanapun kalian berada ya. Welcome back karena hari ini kita akan kembali lagi berbicara banyak hal yang berfaedah ya. Seperti biasa, yang namanya Rotary Podcast ini hadir untuk memberikan banyak sekali manfaat, faedah buat social angels dimanapun juga berada. Jadi kita di sini bisa berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing banyak sekali informasi-informasi, ilmu, hal-hal yang berfaedah yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, ilmu, inspirasi juga buat social angel semuanya. Dan ini merupakan salah satu program program project edukasi untuk masyarakat semua, persembahan dari Rotary District 3410 Indonesia. Dan hadir saat ini sudah bersama dengan saya salah satu sosok yang diidolakan oleh banyak umat yang ada di Indonesia, termasuk aku dulu. Cara bicara aku tuh sebetulnya menduplikasi dia dulu ya, gitu kan. Dia dulu, sekarang udah punya gaya tersendiri gitu kan. Tapi dengan senyum, bukan 3 jari tapi 5 jari. Model, senyumnya kan model dari mulai majalah, kemudian di televisi, iklan, voice over, kemudian juga artis serba bisa lah pokoknya, nyanyi, aku bahagia, hidup sejahtera di Katulistiwa. Ya, gak tahu namanya sekarang kemana mereka ya orang-orangnya, tapi yang satu ini orangnya masih terus eksis. Jadi presenter sekondang-kondang sejagat raya. Ya Allah. Teman-temannya bersama Indi Barens, tahu dong acara Ceriwes, ya wes dulu, dan banyak lagi program-program lainnya. Apalagi ya, Bu? Kayaknya banyak banget di program Ya, banyak. Profesi ya. Oke. Aku harus ceritain nih sekarang. Ceritain. Main film. Pemain film. Oke, main film pernah. Terus ya nyanyi udah tahu tadi ya. Okay, Terus musical. Jadi teater, jadi drama itu di panggung gitu. Ada musical yang pernah aku ikutin itu Gita Cinta The Musical. Oh, gitu. Gita Cinta SMA. Bukan dong. Lagunya bukan itu. Oh, tapi kan mungkin di sini yang agak sedikit usianya senior tahu. Tapi bukan itu lagunya. Terus saja. Maaf ya. Terus beberapa teater-teater yang sering aku juga ikutin gitu ya, musikal. Terus kemudian juga produser juga ya kan, manager, Oke, jadi sekarang manajemen talent. Iya dong. Produser juga. Iya. Artisnya siapa aja? Kemarin kan sempat Kobo Junior. Oke, Kobo gitu Junior, kan. yes. Terus juga membuat acara-acara, ada event organizer juga, entrepreneur, punya nasi bekti, beras Indra Mayu berkualitas tinggi, terus juga ya ada beberapa bisnis lainnya lah gitu. Mister Palu gak ada, apa lu perlu? Dia ada. Betul. Indra Bekti. Gila ya, habis ngobrol panjang lebar udah kenalin Indra Bekti. Iya loh. Nggak dikenalin juga orang mah udah pada tahu ini Belum siapa. tentu sih. Masa belum tentu. Mungkin ada yang nggak punya TV ya. Bisa jadi sih, iya, tapi kan mungkin mereka pernah melihat dari tetangganya, lihat videonya di YouTube gitu kan. Dari zaman dulu kolonial di tahun 80-an, 80 gua enggak tahu ya, 80 belum kayaknya. 90 mungkin kayak zaman eksistensi dimulai. Oh, 90 ya, akhir. 99 ya, berarti kan late 90s, kemudian masuk ke tahun 2000, kemudian masuk ke tahun 2000 sekarang belasan menjelang ke udah di tahun 2020. Berarti lebih dari 20 tahun malah melintang di dunia 21 tahun. Sudah 21 tahun berada di dunia entertainment. Dari awal karir itu di tahun 99. Berarti 21 tahun ya. Belum ada rencana buat pensiun. No. Berarti belum kaya ya? Belum kaya ya, benar. Walaupun udah kaya nantinya, amin. Insya Allah masih terus akan berada di dunia entertainment lah gitu. Gini, tapi luar biasa ya kalau kita lihat entertainer yang berkecimpung dalam dunia hiburan selama lebih dari 2 dekade itu kan nggak banyak sebenarnya. Ya banyak, tapi dipikir-pikir yang terus eksis, bisa menjaga keeksistensiannya itu kan, ya bisa dihitung oleh jari lah gitu kan ya. Dan itu kan membutuhkan effort yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah personal branding. Iya. Ini yang akan kita obrolkan hari ini bersama dengan Indra Bekti.
personal branding dan sosok Indra Bekti versus enggak, karena gue bilang personal branding jadi Indra Bekti. Indra Bekti versus Indra Bekti versus personal branding, gitu kan ya? Oke, personal branding versi Indra Bekti gimana? Ya, jadi personal branding itu adalah di mana kamu sebagai person gitu, ada individual gitu yang pastinya yang harus punya karakter sih gitu. Jadi dari karakter itu kelihatan personal brandingnya juga bisa. Terus kemudian dari profesinya, kemudian dari tingkah lakunya gitu ya. Terus kemudian juga dari apa sih yang pengen dilihat orang dari diri kita tuh apa gitu ya misalnya. Ya kemudian dari pekerjaannya juga bisa ya, dan kemudian dari sosial medianya. Jadi itu akan terlihat, oh nih orang sukanya tuh kayak begini. Jadi akhirnya dari personal branding itu mungkin ada, kalau kita sebagai public figure gitu ya, akhirnya orang jadi tahu, klien-klien tahu arahnya, targetnya. Oh ini kayaknya kalau Indra dibuat iklan seperti ini, atau kita kasih produk seperti ini untuk menjadi KOL atau influencer gitu, itu cocok nih untuk ini gitu. Jadi misalnya misalnya personal branding yang aku tuh family man misalnya gitu. Atau mungkin aku orang yang cuawaan gitu ya, host yang lu banget. Itu gua banget ya. Atau entrepreneur gitu. Well, you name it ya. Kalau misalnya memang pengen terlihat apa, sebenarnya perlihatin aja gitu. Jadi dan kumpulin itu semua kemampuan-kemampuan yang kita punya, apa yang kita miliki itu bisa kita pamerkan istilahnya gitu kan. Jadi seperti sebuah brand, di mana brand itu harus dikenal oleh orang gitu. Makanya kita harus punya si branding yang memang orang tuh akan akhirnya tahu karakternya seperti apa brand ini. Kemudian jadi kayak kita tuh udah kayak barang ya sebenarnya sih. Cuman akhirnya jadi personal gitu loh. Jadi lebih ke personal gitu. Jadi orang lebih related. Jadi orang lebih deket sama artisnya gitu, atau seseorang ini atau sosok ini gitu kan ya. Bisa apa aja, mungkin ya politikus kayak atau entertainer kayak atau ekonom expertise gitu kan ya. Itu bisa banget untuk mungkin memperlihatkan personal brandingnya seperti apa. Jadi sebenarnya personal branding itu diperlukan oleh siapapun juga, dengan latar belakang apapun juga, melakoni profesi apapun juga, membangun image, membangun citranya dia sesuai dengan karakternya dia, kemampuannya dia, kebisaannya dia, dan orang diberikan kesempatan untuk bisa mengenal melalui karakternya tadi itu. Dan dengan apalagi citra yang terbentuknya pada akhirnya itu bisa bagus gitu kan. Apalagi sekarang udah dimudahkan dengan sosmed ya kan? Jadi kita akan terlihat itu personal brandingnya kita seperti apa, itu dari sosmednya gitu kan ya. Bisa kayak mungkin pemilihan warnanya di sosmednya, di Instagramnya kan bisa terlihat. Kadang ada yang, kalau aku sih orang itu cuek, orangnya tuh nggak yang kita bikin di Instagramnya tuh jadi warnanya sama jadi kayak tone-nya sama gitu. Itu bagian dari personal branding. Betul. Color-nya. Kalau aku mah udah hajar bleh aja pokoknya. Organik pokoknya kalau itu mah ya. Apa adanya. Natural. Betul. Tapi berarti gini, tadi kan dibilang katanya berkat ada sosial media sekarang kayak personal branding itu bisa melalui itu platformnya untuk membentuknya. Berarti mungkinkah ya in other way Indra Bekti mengatakan bahwa personal branding hari ini tuh kayaknya lebih mudah dibanding personal branding di masa yang lalu. Betul. Zaman dulu gimana sih cara ngebentuk image personal brandingnya, ngapain aja biasanya? Kita harus pintar-pintar untuk bisa istilahnya menjual diri ya gitu. Kita ikutan, kalau dulu ya untuk aku sebagai seorang model, seorang mungkin waktu masih SMA gitu, orang mungkin lihat aku tuh sebagai tuh adalah dengan kegiatan yang kita punya, dengan aktivitas kesibukan yang kita punya gitu di sekolah misalnya gitu, kita aktif gitu ya, kita berani tampil gitu ya, entah itu kita sebagai organisasi, di organisasi misalnya di OSIS gitu, aktivis gitu kan ya. Nah itu bisa jadi personal branding tersendiri kan. Oh ini si kakak kelas yang begini ya gitu, atau ini teman gue nih populer di sekolah gara-gara dengan kegiatannya ini itu gitu, punya prestasi ini
itu personal branding ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu loh, bahwa di sekeliling kita juga bisa membentuk personal branding itu gitu. Itu di kampus, itu di sekolah. Hei, dengarkan kaulah muda millennials, generasi Z yang sekarang mungkin masih sekolah, masih kuliah gitu kan ya. Dengerin ini ya, Opung Indra barusan bilang jangan lu jauh-jauh bicara tentang personal branding, tentang image. Lihat aja di sekolah gitu kan, kalau memang ternyata di situ ada organisasi OSIS. Masih ada nggak sih OSIS? Ada nggak sih? Gua nggak tahu OSIS ya. Masih ada pramuka gitu kan, ikut aktif di situ. Betul. Jadi lo akan menciptakan sebuah personal branding kalau terlihat gitu kan. Untuk apa personal branding kalau nggak kelihatan gitu? Mungkin ada juga yang merasa mungkin dirinya introvert gitu kan, yang nggak pengen kelihatan orangnya, gue nggak biasa aja harus kelihatan. Mungkin itu juga personal branding juga, bahwa ini orang emang personal brandingnya adalah dia pendiam, dia lebih geek gitu mungkin ya gitu, kutu buku gitu. Jadilah dia apa adanya, lebih baik mungkin kan? Mungkin gitu. Cuman ya itu maksudnya jadi percuma kalau ya personal branding lu untuk apa gitu? Untuk karena sekarang orang butuh personal branding adalah untuk mereka bisa bersosialisasi, untuk bisa diaktualisasi gitu kan, di acknowledge gitu kan, diberikan penghargaan gitu. Itu udah sifat dasar manusia untuk bisa diberikan penghargaan, diakui gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada rasa itu ya itu emang hak mereka juga. Untuk mereka mungkin tidak mau berada di dunia yang seperti itu gitu. Ada juga yang pengen dia ada di dunia yang di dunianya sendiri mungkin. Tapi bisa aja sih sebenarnya gini, kayak dia tuh kayak programmer gitu kan ya. Terus kemudian dia yang mungkin memang berkutat di dalam behind the scene segala macam. Betul. Tapi kan ternyata kadang-kadang man behind the scene itu atau orang di balik layar itu pun ternyata bisa juga punya personal branding karena kemampuannya dan skillnya itu ya kan gitu. Editor misalnya. Iya kan nggak kelihatan, tapi sebenarnya hasil editingnya kan bisa kelihatan. Bukan orangnya, tapi lihat dari hasil kerjanya juga. Kinerjanya bisa kelihatan dari mana, dari hasil kerjanya, karya. Jadi bukan hanya sekedar personal sisi manusianya, tapi karya dia sebagai seorang kreator, sebagai seorang pun juga gitu kan. Nah kalau Indra Bekti ini bisa bertahan 20 tahun dengan membangun personal branding. Gue tahu pasti ya, gue tahu juga mengikuti sepak terjang lo dengan jatuh bangun ya. Tapi bagaimana mempertahankan karirnya sampai 20 tahun ini nih? Kita harus terus berinovasi sih gitu. Kita ngikutin dengan gaya-gaya yang sekarang lagi mengikuti zaman lah istilahnya gitu ya. Yang sekarang lagi viral, YouTube segala macam, mungkin kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Terus kemudian juga dengan kita mengikuti adanya Instagram gitu ya. Terus kemudian yang kita terus punya berita lah istilahnya gitu ya. Tapi bukan sensasi ya, tapi ini prestasi. Sekarang kan banyak sekarang kan sensasi, betul. Ngeprank. Ya. Akhirnya image-nya ke bawah terus sampai seumur hidup tuh. Itu dia lu makanya. Pranker ya, yang kapret itu gitu. Nah, kan gitu. Makanya kita harus hati-hati dalam hal ini gitu. Jadi hati-hati akhirnya kejebak sama personal branding lo sendiri gitu dengan mungkin emang gue suka yang ngeprank nih misalnya orang pengen dikenal orang adalah gue yang suka ngeprank, gue yang suka ngerjain orang, tapi ya akhirnya hati-hati gitu. Gue yang ngejulitin orang misalnya gitu. Karena ini hukumannya action reaction. Kalau bereaksi seperti apa, maka akan mengundang reaksi seperti apa. Itu dia. Kalau nggak mau nanti pada dihujat oleh orang-orang, janganlah membuat sebuah kejadian, membuat sebuah kerjaan atau apapun juga yang berpotensi untuk dibully. Ya, setuju banget. Jadi akhirnya nggak pernah tuh kayak gitu tuh. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi jangan sampai juga ya. Maksudnya kita nggak buat bikin sensasi-sensasi yang bikin reaksi-reaksi negatif lah istilahnya gitu. Kita mencoba bagian dalam prestasi. Nah, gitu. Jadi silakan komentar dengan melihat prestasi gue gitu ya. Mungkin ada juga yang kita nggak pernah bisa membuat orang suka sama kita semua kan. Ada juga yang mungkin ngiri dengan prestasi kita gitu kan, terus kemudian nyinyir gitu kan ya. Aduh, apaan sih lo udah rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Benar, kadang-kadang juga apaan sih Bekti, lu udah deh diem aja deh gitu. Udah tua gitu misalnya. Aduh berisik banget deh lo. Banyak ada aja. Iya. Well, that's okay. Itu terserah orang mau ngomong apa ya.
Yang penting kita terus berkarya gitu kan. Dan yang penting itu adalah untuk mempertahankan karir kita, attitude. Yes, jadi attitude. Kita harus benar-benar jaga attitude kita, karena kalau udah rusak yang luar biasa, punya kepintaran yang dahsyat luar biasa, tapi nggak ada kalau nggak punya attitude-nya, selesai hidup. Selesai, betul. Jadi pasti orang akan susah untuk bekerja sama ya. Oke, so personal branding means skills, creative gitu kan ya, kreasi sama juga personality traits gitu kan. Ya itu Cicu tadi ya. Betul. Itu kombinasinya sangat luar biasa. Nah, terus Bekti, tapi ini dari 20-an tahun sepak terjang lo sebagai seorang ibaratnya penghibur sejati lah ya, dengan personal branding yang kemudian ada kayak kita ngelihatnya kayak Bekti adalah sesosok entertainer sejati gitu kan ya. Tapi kalau dari sudut pandang mata Indra Bekti sendiri, who are you actually? Well, yeah, I'm an entertainer. Tapi entertainer yang mana dulu nih? Apakah entertainer as in sebagai seorang master MC, master of congor dengan congor yang dahsyat sampai 5 kilo kedengar suaranya gitu kan ya? Atau sebagai Bekti seorang sebagai seorang aktor, beraksi nggak sih? Iya, aku main film juga kan? Iya. Atau sebagai seorang penyanyi, tapi lu lebih bangga disebut sebagai apa? Entertainer aja, the whole package semuanya. The whole package. Jadi, lo mau gue ngapain sih? Kalau gue bisa, ayo deh, gitu. Kayaknya jadi nggak ada yang lo bisa, semua bisa. Gue main musik gak bisa tapi. Serius. Nggak gini, lu bertahun-tahun lu acting, kemudian lu presenting dari kecil tuh kan. Dunia musik tuh practically itu deket banget dengan kehidupan lu. Gue inget, tralala, trilili, bawa acara musik bareng Agnes Monica, Indra Bekti gitu kan. Musik lo itu kan. Tapi lu gak bisa main alat musik. Gak bisa. Karena emang lu gak mau, atau karena emang tidak. Ya gak bakat ya gitu. Gua aja. Okay. Karena bakat di musik, tapi tahu nada gitu, tahu coba nyanyi, gitu. Kita nyanyi, oke. Kayak Bunda Dorce, oke. Di A, oke. Apanya dong, dang ding dong. Gila, sama orang gila kayak begini ya. Oke, terus lagunya lagu lama katanya kan diprotes. Oh iya. Enggak tahu itu. Lu masa enggak tahu sih? Lagu itu adalah lagu yang populer di tahun 60 atau 70. Pertama oleh Titiek Puspa, kemudian di recycle di tahun 80-an awal seperti festival oleh Eus Darlia. Tuh, yang tahu dia. Kemudian di recycle lagi gitu kan. Tapi milenial enggak tahu. Coba tinggal Google aja gampang banget. Ini membuktikan Bekti ternyata bisa bernyanyi kan setidaknya kan. Oke, acting jago, presenting juga jago. Nah, tapi sekarang nih dunia terpengaruh oleh COVID-19 semua. Dari mulai dunia pariwisata gitu karena sampai dunia entertainment gitu kan. Kegiatan mau on air mau off air on air berjalan gitu kan ya. Tapi ya kuenya mungkin kebagi dengan banyak sekali talent yang biasanya nggak dapat on air dapat off air. Off air sekarang nggak ada gitu kan ya. Terus sekarang bagaimana caranya dirimu untuk bisa mempertahankan ibaratnya pundi-pundi gitu kan ya, and how to survive amidst this COVID-19 gitu kan ya. What do you do? Ya, sekarang orang akhirnya beralih ke online kan. Oke. Jadi satu sisi pekerjaan sebagai si public figure ini, orang banyak masih menggunakan aku sebagai KOL atau influencer. Produk-produk masih kadang suka pakai aku untuk mempromosikannya. Dari situ uangnya juga, terus kemudian juga dari webinar gitu. Terus lalu juga ya. Alhamdulillah. Pantes gua nggak dapat saingannya mah Apes. Mohon maaf dah. Terus udah gitu sekarang udah mulai off air ada, tapi tetap virtual gitu. Jadi nggak ada orangnya yang nonton tuh di rumah gitu, dan kita bisa di rumah, bisa juga kita datang ke tempatnya. Tapi ya itu hanya green screen gitu kan. Terus orang-orang tinggal lihat kita dari rumah gitu. Itu sih. Terus sama ya kita bisnis masih berjalan gitu. Ya. Jadi sebetulnya di dunia entertainment udah mulai kembali lagi bergeliat gitu kan ya. Beruntung kan itu kaitannya kembali lagi dengan personal branding. Untungnya Bekti orang udah tahu dia sebagai komoditas gitu ya. Ibaratnya brandnya dia sebagai seorang talent, sebagai seorang artis.
meskipun dari kategorikan sepuh ya gitu. Masih ada yang dibalas lebih sepuh loh. Iya, lebih sepuh banget. Oke, Tendi, bila sahabat Tendi ya. Yang Titi Puspa juga sepuh. Yang itu sepuh lagi. Ini itu lagi Perangko lagi yang Titi Puspa. Itu legend gitu legend kan. Loh dia. Tapi berkat si personal branding yang udah dibangun selama 10 tahun itu, orang akhirnya masih tetap bisa mengenal sosok Indra Bekti dan masih menjadi sebuah komoditas yang laku dijual gitu kan, atau kan berkolaborasi dengan dirimu untuk bisa menjual brand, menjual komoditas yang dimiliki oleh klien-klien atau orang sekitar. Nice. Dan kemudian akhirnya kita juga harus kompetitif ya, maksudnya dalam hal harga gitu misalnya. Maksudnya supaya ini kan lagi pandemi seperti ini, terus kemudian kita tetap dengan harga lama kita gitu misalnya. Nah, untuk hal ini kita bisa agak lebih bersahabat lah harganya. Gimana gitu. Cerita? Karena mungkin banyak yang ngalamin di sini personal brandingnya udah terbentuk ceritanya. Aku sebagai seorang talent yang sangat bagus, tapi kemudian sekarang banyak orang yang beralih ke eventnya offline, terus minta harga untuk jasa kita dengan harganya misalnya setengahnya. Gue pernah mengalami. MC minta harganya berapa sekian, minta kurang dong. Kan lu MC nggak pakai celana panjang, nggak pakai sepatu pantofel, pakai celana pendek doang, kan pakai kolor doang gitu kan ya, gitu. Itu terjadi juga. Ya, maksudnya kita harus pintar-pintar dalam hal ini ya gitu. Jadi adaptasi lah gitu. Jangan kemudian kita merasa bahwa gue udah dari dulu udah 20 tahun udah punya nama gede begini, lo perlu gue kan, ya kan? Karena kalau misalnya kayak begitu pasti banyak yang lebih murah lagi loh. Iya. Daripada kita hilang tuh rezeki ya kan? Bener. Iya, mending kita ambil ngepul kan? Makanya dapur harus mesti ngepul. Nah, kita harus pintar-pintar dalam hal ini gitu loh. Tapi biasanya nuruninnya berapa persen? bisa sampai 50% lah. Negotiable pokoknya ya. Oke, sebentar kita berapa lama nih ceritanya? Kita udah lewat dari 20 menitan kali kita ngobrol ya. Waduh. Udah kita nggak lama sebetulnya. Kita gini terakhir ya sebelum kita menutup obrolan kita di di hari ini bincang-bincang bersama dengan Social Angels kita ini. Mungkin bisa nggak sih Bekti tips kepada para Social Angels bagaimana caranya kata-kata pamungkas itu kan ya untuk meningkatkan personal branding bagi mereka yang sekarang baru mulai karir katakanlah apapun juga profesinya, apapun juga mereka lakukan sekarang. Ya, yang penting kita harus percaya sama diri kita, terus just be yourself gitu ya. Jadi diri kita, kemudian apa yang lo senengin itu silakan pamerkan gitu. Apa yang lo mampu itu silakan dipamerkan juga. Dan sering-seringlah sekarang apalagi di sosmed gitu kan, buat semenarik mungkin diri lo gitu supaya itu menjadi sebuah personal branding yang orang jadinya menarik untuk dilihat atau mungkin orang akhirnya mau bekerja sama gitu. Dan kalau bisa personal brandingnya yang buat orang jadi amazed lah gitu ya, buat kita pun juga akhirnya punya value di situ. Bukan berarti personal branding yang yang urakan, selfie nggak ada juntrungannya gitu. Tapi kalau bisa ada value lah di situ. Tapi ya terserah lagi kalau misalnya nggak ada juntrungannya pun terserah, itu mungkin personal branding lo gitu ya. Sendiri gitu kan ya. Mungkin ada orang-orang yang mencari orang-orang yang nggak ada value. Tapi gini, ngomongin tentang value nih sebelum kita mengakhiri percakapan kita, ngomongin tentang value. Ini kan banyak orang mengatakan bahwa kegiatan sosial, aktif di organisasi itu adalah sebuah value added atau added value atau nilai plus untuk kita sebagai seorang personal dan juga bisa meng-add up value kita di personal brandingnya gitu kan ceritanya. Setuju. Oke, buat apa ya setuju tuh gue. Setuju banget. Bekti sendiri dalam kegiatan dalam kegiatan sosialnya kalau boleh tahu biasanya nih ya berafiliasi dengan siapa atau biasanya ngapain aja gitu kan. Kayak kita kan dengan Rotary Club salah satunya adalah base-nya community service gitu kan. Nah, itu satu kegiatan sosial yang menurut aku mulia gitu. Nah, bagaimana dengan Bekti? Ya, kebetulan sih aku memang dipercaya jadi duta YKAKI, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Jadi silakan aja kalau ada yang ingin menyumbangkan lah ya untuk anak-anak kita yang terkena kanker gitu, boleh banget. Silakan nanti juga boleh datang, silakan di ykaki.org. Itu silakan dilihat-lihat bagaimana cara donasi untuk anak-anak kita. Jadi memang aku lumayan sering berkegiatan dengan mereka, bikin acara-acara juga dengan mereka gitu kan ya, bahkan sampai bikinin untuk jingle lagunya untuk mereka juga gitu kan. Terus
alhamdulillah ya, maksudnya itu merupakan membuat aku tuh merasa berharga sebagai orang gitu, bahwa bisa berguna buat orang lain untuk bisa membantu at least apapun itu ya, entah itu tenaga, pikiran, sampai dengan mungkin uang juga ya gitu. Jadi itu ada rasa kebahagiaan tersendiri yang tak ternilai untuk kita bisa. Itu membuktikan buat Indra Bekti sosok artis, selebritis, sekaligus seorang humanis. Oh iya. Tapi manis. Manis bener gitu kan. Iya, tapi itu gue setuju dengan statement lo bahwa kita di sini kayak punya value lebih dan membuat kita pada akhirnya merasa hidup kita berguna. Kan kita sebagai seorang makhluk sosial, kita nggak mungkin hidup sendiri gitu kan. Dan kita ya konsepnya harus saling berbagi gitu kan ya. Ada salah satu di sini mungkin quote yang menurut gue sangat powerful. Pernah mungkin mendengar, the more you give, the more you get. But my word is, the more you give, the more you are loved. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita dicintai. Nanti network, Tuhan akan berikan kita rezeki, networking, apapun juga gitu kan ya. So, mari kita be a giver. Iya, be a giver. Jangan kita hanya taker, minta aja gitu kan. Ya, meskipun dalam kondisi kita sekarang mungkin banyak ketidakberdayaan, mari kita tumbuhkan semangat lah gitu kan ya. Semangat di sini karena dengan semangat tadi, dengan kita juga rajin memberi gitu kan ya, tanpa bermaksud untuk ria, tapi juga untuk memberikan inspirasi. Itu akan membangun juga sekaligus personal branding melalui kegiatan sosial tadi kan ya. Siapa tahu nanti kaki itu berkolaborasi dengan Rotary, let's say gitu kan ya. Simbiosis mutualisme berkolaborasi untuk kita semakin bersatu, kita teguh. Betul. Bercerai kita ya kawin lagi lah. Baiklah, saya Idvi Pancani dan Indra Bekti. Kita ucapkan terima kasih buat social climber. Social climber guys. Social angels yang udah ikut obrolan kita pada sore hari, mudah-mudahan berfaedah ya. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya ya, di episode berikutnya. Oke. Betul. So, hasta la vista. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dare to share.